Hamba-Mu jauh dari Ibu Pera Malaysia, bukan orang hebat, orang sederhana di dalam misi 17 tahun Tuhan. Biarlah sesuatu yang menjadi berkat buat anak-anak-Mu di tempat ini. Bibi kasih Allah, anak-anak kami tinggalkan di Ibu Pera Malaysia. Biar kami tetap maju dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pahlawan-pahlawan iman, harap dan kasih di atas muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan duduk dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Shalom, shalom jemaat yang saya tinggalkan di Ipoh Perak Malaysia. Haleluya. Ini kesempatan saya yang ketiga kali boleh ada di tengah-tengah gereja GBI Kasih Allah. Thank you very much buat Bapak Gembala, Bapak Selnok yang sudah jadi berkat buat kami. Happy birthday Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Senin kemarin ya happy birthday ya. Betul ya Pak ya, puji Tuhan, haleluya. Hari ini saudara-saudara, tadi malam sebelum saya tidur, saya sudah mempersiapkan diri untuk kebenaran firman Tuhan, namanya excellent influence, saudara-saudara. Tetapi waktu saya tidur, tiba-tiba Tuhan kasih sebuah kata namanya sebuah pahlawan, saudara-saudara. Dan ini menjadi kekuatan buat kami. Hari Jumat yang lalu kami baru kehilangan. Dan hamba Tuhan yang besar Bapak Pendeta Dr. Abraham Lalamentik, saudara-saudara, ketua pengajar dari gereja sinode kami atau gereja Gatot Subroto. Saya ada di bawah Gatot Subroto. Saya juga pengajar, saudara-saudara, saya juga dosen teologi ya. Tapi beliau di atas kami kalau dalam segi struktural, karena beliau ada kepala divisi teologi dalam gereja kami. Dan beliau jam 7.40 kami lagi diklat komunitas sel. Ceritanya tiba-tiba beliau ambruk, saudara-saudara, dan Tuhan panggil, saudara-saudara ya. Saya tidak begitu dekat dengan beliau, dan saya kenal, tapi saya nggak begitu dekat karena kami lain region. Saya di misi bahasa bangsa, beliau di teologi ya. Jadi saya nggak pernah kenal dengan beliau, tetapi saya netes air mata, saudara-saudara, pada waktu itu. Saya lihat penghiburannya dalam 2 hari belakangan, dan tadi malam ditutup peti, saudara-saudara. Bukan karena COVID, tapi karena mungkin ada sesuatu yang saya nggak tahu, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ditulis di situ di bawah chatting itu, saudara-saudara, lewat Zoom. Selamat jalan pahlawan iman, selamat jalan pahlawan iman, selamat jalan pahlawan iman, selamat jalan pahlawan iman. Dari situ, saudara-saudara, saya dapatkan satu firman Tuhan, adalah judulnya menemukan seorang pahlawan. Kata-katanya sedikit agak berbeda karena kita baru merayakan Hari Pahlawan, saudara-saudara. Saudara suka nggak suka bahwa Indonesia merdeka hari ini. Udah hampir 75 tahun kita merdeka, ada banyak pahlawan. Kemarin diangkat 6 pahlawan yang baru. Setiap tahun ada pahlawan dan 6 pahlawan. Penghargaan berbeda dengan pahlawan. Jangan bangga dengan penghargaan. Ya, karena penghargaan itu ada di dinding-dinding itu, saudara-saudara. Termasuk saya dokter teologi, itu penghargaan, bukan pahlawan, saudara-saudara. Tapi hari kita mau lihat menemukan sebuah pahlawan, menemukan seorang pahlawan, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus bukan dokter teologi. Paulus memang dia dokter teologi. 12 murid, saudara-saudara, bukan dokter teologi. Tapi mereka adalah pahlawan-pahlawan iman, rasul-rasul yang membangkitkan kebenaran firman Allah buat kita hari ini. Jadi kita hari ini mau belajar sebuah kata namanya menemukan seorang pahlawan. Nah, hari ini kita mau lihat bagian selanjutnya, saudara-saudara. Saya agak pakai ini karena saya nggak biasa, saudara. Yang mana nih, Pak? Oke. Iya. Saudara-saudara. Setiap negara punya pahlawan. Setiap negara punya orang yang mereka kenal sebagai pahlawan, saudara-saudara. Mongolia punya Genghis Khan. Negara yang sangat besar, saudara, melimpah ruah luar biasa. Dia pahlawan buat Mongolia. Saudara setuju nggak setuju? It's not their problem, it's your problem. Bagi mereka Genghis Khan itu pahlawan. Bagi India punya pahlawan yang sangat kecil, yang sangat biasa, namanya Mahatma Gandhi, saudara-saudara. Dia punya pahlawan yang sangat terkenal sampai hari ini, memberi kepada banyak orang presiden Amerika sebuah pemikiran dari Mahatma Gandhi, saudara-saudara. Cina punya seorang pahlawan namanya Sun Yat-sen. Lalu saya di Malaysia, saya punya pahlawan namanya Tunku Abdul Rahman. Ya, seorang pahlawan buat negara Malaysia. Demikian juga Indonesia, sangat terkenal namanya Soekarno-Hatta. Tetapi Alkitab juga mengatakan seorang pahlawan yang tercatat dalam Perjanjian Lama dan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, namanya Raja Daud. Dan karena kebanggaannya akan ada Raja Daud, mereka jadikan benderanya disebut dengan bintang Daud, saudara-saudara.
Ya, itu memang pahlawan. Saudara, seperti Bapak tadi katakan ke Israel, itu memang Daud sangat terkenal sekali, saudara-saudara ya. Dan saya pergi ke sana, saudara-saudara. Saya lihat bagaimana makam Daud dan bagaimana keadaan dan bagaimana mereka, saudara-saudara, sangat-sangat bangga dengan rajanya. Dan nama pahlawan biasanya dijadikan nama protokol, biasanya dijadikan lapangan udara, monumen nasional atau monumen nih saudara-saudara ya. Saya pergi ke daratan Rusia, itu monumennya itu nama-nama orang, pahlawan-pahlawan mereka. Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, kami pergi ke sana, itu monumennya nama pahlawan. Di Indonesia mungkin nggak begitu banyak saudara-saudara ya, tapi ada. Dan atau nama gedung saudara-saudara, gedung stadion Gelora Bung Hatta kira-kira, atau gedung banyak lah saudara-saudara ya di berbagai tempat ataupun nama stadion lainnya. Nah, di Indonesia sekarang ada yang lebih antik, ada namanya guru tanpa tanda jasa. Apa? Pahlawan tanpa tanda jasa yang kita kenal namanya guru. Dan terakhir, Bapak Presiden memberikan 2 kali, 17 Agustus tahun 2020 dan terakhir tanggal 10 November yang lalu, pahlawan kesehatan. Dokter yang kita nggak tahu namanya meninggal karena COVID, saudara-saudara nggak kenal, tapi negara kita menyebut mereka dan pahlawan, saudara-saudara. Nah, kalau dunia mengenal pahlawan lewat peperangan, lewat perjuangan, lewat situasi dan segala situasi yang sulit, apalagi ini namanya ada HAM namanya, dan biasanya mereka dihargai setelah kematian. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana dengan gereja Tuhan? Gereja telah mengalami situasi yang sulit 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus bangkitkan. Pentakosta diturunkan 2000 tahun yang lalu kira-kira sampai hari ini di tengah pandemi 2020 sekarang tidak tahu kapan kita akan selesai. Pertanyaannya, apakah gereja dan umat Tuhan yang hari ini duduk di sini, yang mungkin sudah Kristen 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, yang hari ini ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa, apakah gereja Tuhan sudah punya kualitas sebagai pahlawan? Apakah kita semua yang hari dalam gereja sudah punya kualitas demikian? Kalaupun ada, siapa mereka? Siapa pahlawan Tuhan itu dan di mana? Dan yang terakhir pertanyaannya, apa yang mereka perbuat hingga gereja Tuhan itu disebut sebagai pahlawan Tuhan? Saya tidak percaya kita akan masuk surga dikasih 5 mahkota. Siapakah yang diberi 5 mahkota? Jelas pahlawan. Gak ada amin, saudara-saudara. Aminnya terlambat, saudara-saudara. Amin. Karena mahkota itu hanya untuk mereka yang layak, saudara-saudara, dihargai di hadapan kerajaan sorga. Kita bicara kerajaan sorga hari ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini yang sampai jam 1 tengah malam nanti, saya agak lapar, saudara-saudara. Saya lihat makanan di belakang. Karena saya dapat bocoran setelah ini kita akan menikmati fellowship makan bersama. Karena ulang tahun Bapak Gembala, saudara-saudara. Yang ditipu jangan iri. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nah hari kita mau lihat saudara-saudara lewat kebenaran firman Tuhan ini segera saya akan singkatkan saudara-saudara. Biasanya saya khotbah lama-lama, tapi hari saya akan singkatkan saudara-saudara jam 1 tengah malam nanti. Ini ayatnya. Dalam Yoel pasal ketiga ayat 9-11 demikian firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Kita lagi berperang saudara, suka nggak suka, realize or you do not realize, engkau mau tak mau, engkau nak tak nak, bahasa Malaysia. Kita dalam peperangan saudara-saudara, namanya peperangan iman. Jelas itu saudara-saudara ya. Suruhlah semua orang prajurit tampil, gerakkanlah para pahlawan. Ayat yang pertama. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajangmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Lalu bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dan segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Firman Allah terakhir, bawalah turunnya Tuhan, pahlawanmu. Ini kitab saudara nubuatan. Pentakosta itu terjadi karena nubuatan. Yoel pasal kedua. Akhir zaman juga terjadi dalam nubuatan kitab Yoel, saudara-saudara. Berarti sekarang kita sedang menunggu pahlawan-pahlawan yang sedang dibawa turun. Kan gak amin? Amin. Kita di bumi sedang menanti pahlawan-pahlawan Allah yang sedang dibawa turun Tuhan. Amin. Kita nggak tahu siapa, kita nggak mengerti siapa. Karena Tuhan sendiri akan bawa itu tuh pahlawanmu. Ini bukan Tuhan, saudara. Ini katanya banyak jamak, saudara-saudara. Pahlawanmu. Stop, kita cuma beribadah.
Stop, kita cuma sedikit ambil keuntungan dari gereja. Hari kita mau jadikan sebelum teman saya 49 tahun meninggal, saya ke air mata lagi di dokter gigi saya, saudara-saudara. Saya nggak kenal. Tapi waktu dapat kabar dipanggil Tuhan, saya netes air mata. 49 tahun, setiap hari Senin kami jumpa lewat Zoom. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, gak ada aral melintang, gak ada petir di siang hari. Bagi petir di siang hari, meninggal. Kaget saya, saudara-saudara. Waduh, itu yang saya gak kenal aja, saya bisa netes air mata. Dan di bawahnya pahlawan iman, pahlawan iman, pahlawan iman. Apakah saya nanti waktu dipanggil Tuhan, orang-orang berkata, saya pahlawan iman? Atau mereka tinggalkan saya begitu saja? Banyak orang baik di bumi ini. Banyak orang bijak di bumi ini. Banyak orang pintar di bumi ini. Banyak. Tapi pahlawan dipilih. Tahun ini cuma 6 pahlawan yang dipilih. 270 juta penduduk Indonesia di belakang 75 tahun merdeka. Cuma 6 pahlawan yang dipilih. Saya takut dilihat saudara. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara. Siapakah pahlawan itu? Pahlawan dalam bahasa Indonesia adalah pejuang yang gagah berani. Supaya kita sama-sama dulu saudara-saudara pemahamannya. Mereka adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dalam membela kebenaran. Bukan membela kebaikan. Semua orang boleh jadi orang baik. Tapi enggak setiap orang bisa jadi orang benar. Baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Confirm 100%. Amin. Sebutan pahlawan tidak selalu disematkan setelah meninggal. Itu kata kamus bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara hari bisa jadi pahlawan. Karena memang disematkan bukan untuk orang yang meninggal. Tidak harus, saudara-saudara. Tidak harus. Oke, Korea Utara, presidennya itu pahlawan. Masih hidup. Sampai hari ini. Mau ke Korea Utara? Gak mau saya, saudara-saudara. Kehidupan manusia satu kali akan berakhir. Suka nggak suka di tengah hidup dunia. Dan di gereja juga akan berakhir. Kita akan meninggalkan segala sesuatu. Gereja juga akan meninggalkan segala sesuatu. Pertanyaannya, tidak setiap orang akan sanggup melewati proses kehidupan dengan baik. Setiap orang ingin pertolongan. Setiap orang ingin namanya kekuatan. Satu sisi pertolongan datang dari Tuhan. Namun Tuhan juga pakai hari ini kita, orang percaya, gereja, untuk menjadi penolong, inspirator, motivator, kekuatan, gembala buat mereka. Dan mereka layak disebut dengan pahlawan. Ada satu ayat katakan begini, nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ini kepotong saudara-saudara ya. Apa saudara-saudara? Oke, minta maaf ya, karena memang lain HP jadi berbeda saudara-saudara. Oke, jadi itulah namanya pahlawan. Pertanyaan sekarang saudara-saudara kita akan membahas. Kalau begitu, siapakah pahlawan Tuhan? Ayatnya kita mulai saudara-saudara perjanjian baru. Matius 16:18-19. Demikian firman Allah. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ayat yang terkenal. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ini hermeneutik saya, saudara-saudara. Ini nubuatan tentang pahlawan dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini peperangan rohani. Setiap peperangan pasti ada yang menang dan yang kalah. Dan peperangan yang semakin besar mewakili sebuah negara, itulah jadi pahlawan. Saya berperang bukan mewakili kelurahan, Dempo. Saya bukan mewakili namanya kecamatan Durensawit, tempat tinggal saya. Saya bukan mewakili namanya wilayah wali kota Jakarta Timur. Tapi saya hidup hari 46 tahun, saudara-saudara, tinggalkan segala sesuatunya untuk pergi melawan, pergi ke ibu peran Malaysia. 17 tahun ke sana saya mewakili kerajaan sorga. Tidak ada mewakili Kultong, tidak mewakili Eseteril tempat saya beribadah dan melayani sebagai dosen. Saya melayani kerajaan Allah. Tingkat peperangan saya adalah tingkat peperangan dead or die. Menjadi pahlawan atau gagal sama sekali. Makanya saudara-saudara, kalau sudah lihat Matius 16 ayat Alkitab katakan, ku beri kunci kerajaan sorga. Yesus berkata demikian buat kita supaya kita sadar gereja Tuhan.
Ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang bicara death or die. Kan gak ada amin lagi, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan Yesus membangun gerejanya, mempersiapkan orang percaya untuk menjadi pejuang, untuk menjadi hero. Supaya apa? Supaya mereka dalam keberanian berperang melawan alam maut dan terus memegang kunci kerajaan sorga. Amin. Injak-injak iblis, injak-injak iblis. Oh, enak nyanyinya. Enak banget, saudara-saudara. Tapi untuk melakukannya, ya langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Betul? Bukan mudah, saudara-saudara. Kita ini seperti dua mata uang. Satu kerajaan sorga, satu lagi peperangan. Dimuliakan, tapi menderita. Jadi raja, tapi hati hamba. Nggak bisa hilang dua sisi mata uang dalam hidup kita. Dan hari ini biarlah kebenaran ini, siapakah pahlawan Tuhan? Itu ada dalam gereja kita. Di dalam gereja Tuhan, di dalam gereja Allah di tempat ini. Tuhan Yesus selalu membangun gerejanya dan mempersiapkan orang yang percaya. Dan apa kualitas yang bagaimanakah yang layak disebut pahlawan Tuhan? Ada 3 kebenaran yang hari ini saya bagikan kepada kita semua tempat ini. 3 kebenaran ini biar menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Kebenaran yang pertama diambil dalam Filipi 1 ayat 21-26. Demikian firman Allah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, Paulus katakan, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Ini tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara-saudara. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh seorang pahlawan Tuhan dalam gerejanya. Pahlawan Tuhan, yang pertama dalam gerejanya memberi nilai. Seorang pahlawan Tuhan dalam gerejanya itu memberi value. Value-nya jelas, memberi, bekerja, memberi buah. Banyak orang bekerja, tapi sedikit yang memberi buah. Saudara bisa setia di kantor saudara 40 tahun tanpa memberi buah. Hanya untuk gaji. Saya bisa setia dalam pelayanan saya di Popera Malaysia 17 tahun sampai hari ini hanya untuk kehidupan, tanpa memberi buah. Maka kata firman Allah, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit lagi yang setia. Setia apa? Terus berbuah. 30, 60, 100 kali lipat ganda. Itu ada prosesnya, saudara. Umur kita akan tua, tapi buah itu selalu bertambah. Amin. Ini menjadi bagian kita, saudara-saudara. Bekerja yang bagaimana sih kita memberi buah? Bekerja yang bagaimana? Paulus katakan buat kita, saudara-saudara. Bekerjanya yang pertama, saudara-saudara, semua untuk kerajaan sorga. Karaktermu tidak meragukan. Waktu kita bekerja memberi buah, tolong karakternya sesuai dengan firman. Jangan singgung sana, singgung sini, tendang sana, tendang sini. 17 tahun, saudara-saudara. Saya bukan lulusan teknik teologi. Saya lulusan insinyur. Saya nggak mau jadi pendeta, saudara-saudara. Dan kalau Bapak tadi bersaksi diberkati Tuhan, saya justru kebalikan. Saya tinggalkan semua, saudara-saudara. Saya kadang makan nggak makan. Saya pergi ke ladang misi, minum air putih tanpa dimasak, saudara-saudara. Nggak ada yang kasih saya minuman. Netes air mata saya. Saya gambar dulu tahun 1999. Sekali gambar 200.000. Cuma gambar rumah doang. Saya gambar bendungan di Jawa Timur, saudara-saudara. Jadi hamba Tuhan, alamak, mengerikan sekali. Udah jadi pendeta, gajinya gak banyak, datang lagi domba, sakit. Datang lagi minta tolong, Pak.
bapakku ditangkap polisi, Pak, 7 juta harus bayar, gimana aku bayar? Aduh Nang, aku aja hidup aja pas-pasan Nang. Ada memang hamba Tuhan dipanggil, diberkati Tuhan. Tapi saya tahu, saya jujur dengan diri saya sendiri. Mungkin saya harus menabur dari bawah. Saya diberkati Tuhan kan saya ngajar. Ini Bapak Gembala, saya cerita sama beliau. Untuk mendapatkan gaji di gereja Tuhan, sorry, gereja kita bukan besar. Saya bangun gereja, saudara-saudara, 3 bulan kena namanya deadline. Harus bayar, pastor, kalau tidak bayar, kena penalti. Pajak tinggi, bayar bunga. Soalnya netes air mata 3 bulan. Di Ipoh, apa ini pernah ke Ipoh? Tuhan tolonglah Tuhan, dari mana uang kami, jemaat kami, sebuah jemaat yang sederhana. Tuhan tolong, gaji kami lah. Tabungan saya robek lah. Tuhan, ini negara Malaysia. Saya pun nggak bisa jadi warga negara Malaysia. Tapi berkatku Tuhan untuk anak cucuku di Ipoh Barat Malaysia. Selesai. Karakter saudara-saudara. Jangan mau kaya kalau jadi hamba Tuhan. Businessman, sederhana. Kalau udah jadi hamba Tuhan, ukuran kaya itu. Makanya saya agak sedikit minta maaf Bapak dan Ibu. Pendeta jamnya saya cerita sama Bapak ini 250 juta. Gila lu. Jam saya cuma 1 juta saudara-saudara. Gila lu buat hancur semua pelayanan ini. Kami yang bangun dari nol saudara-saudara. Makanya susah bertobat. Itu Pak pendeta itu. Coba bayangkan saudara-saudara. Makanya dalam grup kami saudara-saudara, kami jelas tentang uang. Jelas, kamu beli apa itu? Udah tahu kita pendeta. Kalau saya jelas, saya masih dosen. Saya masih ada pendapatan. Ada bisnis kecil-kecilan. Puji Tuhan. Bapak ini ada bisnis kecil-kecilan. Puji Tuhan. Saya ngerti ceritanya. Jadi nggak ada orang yang menuduh kami. Tapi karakter itu tidak meragukan saudara-saudara. Aminnya kurang amin. Bekerjanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ku hidup bagi teman-teman yang di Ipoh. Sama ya. Tadi malam kami baru saudara-saudara Zoom doa pengerja. Kalau kita hidup itu semua untuk kemuliaan Allah. Pandemi membuat gereja kami tutup. Gereja kami tutup hari ini saudara-saudara. 4 minggu. Cuma 2 orang naik taksi. Jemaat kami 350 orang saudara-saudara. Gimana mau naik taksi 2-2? Tutup, semua tutup. Cuma 3 ibadah hari ini. Dari 9, turun 8, akhirnya jadi cuma 3. Dan hari ini mereka semua lihat, saudara-saudara. Tapi biarlah, saya katakan tadi, kalau kita memuji menyembah Tuhan, semua untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita bekerja, saudara, hari ini. Kita beribadah hari ini untuk bekerja. Amin. Kalau saudara hari ini datang beribadah, minta tolong Tuhan. Apa kau kerjakan? Ribuan tahun gereja salah. Hari kita bekerja memberi buah kesetiaan. Amin. Buah kesungguhan. Emang Tuhan nggak tahu kau sakit kanker? Emang Tuhan nggak tahu kau sedang perlu keuangan? Emang Tuhan nggak tahu kau sedang ketakutan? Sudah tahu Dia. Cuman hari ini kita bekerja memberi buah. Kuduskanlah hari Sabat. Make it special. Amin. Kalau saudara datang minta tolong Tuhan, minta apa yang spesial? Orang dunia juga pergi ke sana. Nah, ada sesuatu saudara, kita pergi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi hari ini pandemi 2020 membuat kita berubah. Amin. Dimanapun tempat, di online, di offline, tetap kita lakukan sebuah kemuliaan Allah. Jadi buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Allah. Demikian kata firman Allah. Ini karunia nih. Bernubuat, mereka yang menyembuhkan, dibuang Tuhan. Ngeri kali saudara-saudara. Makanya hari ini kita mau lihat siapa tuh pahlawan Tuhan. Pahlawan Tuhan hanya melakukan keuntungan buat sorga karena ini pilihan. Betul? Siapa tahu dalamnya hati? Nggak ada yang tahu. Semua boleh bicara Tuhan di atas mimbar ini. Semua boleh melayani dengan bagus di atas mimbar ini. Tapi siapa tahu dalamnya hati? Pribadi lah.
Nanti buahnya kita akan kelihatan. Bagaimana pelayanan kita, saudara-saudara. Amin. Apakah itu ibu rumah tangga, apakah kami hamba Tuhan full time, apakah saudara yang cuma lulusan SD, SMP, SMA, ataukah kami yang dikaruniakan tingkat pendidikan yang tinggi sampai kuliah, mencapai tingkat tertinggi dalam pendidikan. Semua kita ini memilih bekerja untukku, keluargaku, diriku, kerajaanku, atau kerajaanmu. Betty, beda-beda tipis. 17 tahun saudara-saudara, 17 tahun sudahlah. Sudah jumpa saya 6.000 hamba Tuhan dalam GBI, sinode kami. Saya lihat model ini Bapak Gembala diangkat kemarin jadi hamba Tuhan penuh. Gila, saya lihat pendeta-pendeta. Sudahlah. Lebih baik kita belajar kebenaran firman Allah. Amin. Yang kedua, saudara-saudara. Bertindak untuk orang lain. Orang yang pahlawan Tuhan. Yang kedua dilakukan bertindak untuk orang lain. Ayat Alkitab katakan, Paulus itu mengajak, mengunjungi, membangun, menjadi saksi, saudara-saudara. Di dalam tulisannya di Korintus, di Efesus, di Filipi, saudara, dia melayani dengan ketulusan, kerelaan. Dia bekerja sebagai tukang kemah. Dia bekerja mendapatkan gaji, saudara-saudara. Dan dia bertobat tahun 34 Masehi, 36 tahun, meninggal 67, 33 tahun pelayanan. 14 tahun berkeliling dunia, saudara-saudara. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk orang lain. Dia pergi untuk orang lain, dia pergi untuk orang lain. Ayat Alkitab katakan karam kapal lah. Ayat Alkitab katakan dilempar batu lah. Ayat Alkitab katakan kelaparan lah. Saya ngalami, saudara-saudara, saya ngalamin sudahlah. Di Bogor pun saya dialami, masuk kantor polisi saya dialami, mau dibunuh pun saya sudah alami. Itu Paulus tuh. Untuk siapa? Untuk raja saya. Semua saya dapatkan di Ipo, di Jakarta. Angkat kaki saya, saudara-saudara. Tenang. Khotbah tenang, naik kredit taksi, haleluya. Dapat berkat jasmani dan rohani. Di Ipo, sorry saudara-saudara. Saya bangun ini untuk bertindak untuk orang lain. Dari orang miskin, nggak tahu apa-apa, nggak punya bapak, nggak punya siapapun, sampai hari ini punya kapasitas diselamatkan, bisa melayani Tuhan. Amin. Itu Paulus, saudara-saudara. Karena dia kerja surga. Dan ayat kita katakan, sampai semuanya bermegah karena Kristus. Seorang pahlawan Tuhan, dia lakukan ke surga. Semua bermegah karena Kristus. Bukan gedung. Gedung itu penting, tapi bukan yang terpenting. Dan bahasa Inggrisnya enak tuh. It is important, but it is not the most important. Jadi bisa bedakan, saudara-saudara. Semua kebanggaan karena Kristus. Harga gedung, panggung, semua hari ini saudara-saudara tutup. Supaya kita kembali melihat namanya hadirat Tuhan. Kita bangga karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Itulah yang Paulus lakukan. Amin. Seorang pahlawan itu memberi nilai. Seorang pahlawan itu memberi value. Yang kedua, ini Martin Luther, saudara-saudara. Ini pahlawan. Dia pahlawan apa, saudara? Pahlawan persamaan hak warga kulit hitam. Dia memberikan value. Ini anak pendeta, saudara-saudara. Dia anak pendeta. Zamannya tahun 60-an, 63, saudara-saudara. Dia berkhotbah, ya kan akan berkhotbah lah. Dia berorasi. 250.000 orang kumpul di Washington. Belum ada media sosial, belum ada TV, belum ada, saudara-saudara, namanya radio yang terkenal. Tapi dia bisa mengumpulkan 250 juta. Dan dia berkata, saudara-saudara, tentang persamaan hak. I have a dream. I have a dream. Tapi 5 tahun kemudian, dia harus bayar itu dengan mati. 2 April tahun 68, 5 tahun kemudian, dia mati ditembak. Dia belum melihat hasil orang kulit hitam memimpin. Tapi dia punya value. Dan hari ini jadi pahlawan. Sampai hari Martin Luther King jadi pahlawan persamaan hak di Amerika. Memberi nilai. Yang mengerti katakan amin. Saya berharap kita semua hidup memberi nilai. Orang berubah. Amin. Orang lain berbeda karena kita. Yang kedua, saudara-saudara. 2 Korintus 6 ayat 4-10. Sebaliknya, kata Paulus juga, dalam segala hal kami menunjukkan benar semua di satu kesatuan, ya, bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menadab dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara, dalam kerusuhan. Coba suruh baca.
dalam berjerih payah, berjaga-jaga, berpuasa, kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan, Roh Kudus kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran, kekuasaan Allah, menggunakan senjata keadilan, menyerang ataupun membela, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap segala ingin dipu, tapi dipercaya. Ini yang saya katakan, sebagai orang yang tidak kenal, namun terkenal. Ini pahlawan saudara-saudara. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bagian kedua, seorang pahlawan punya tindakan spesial. Bukan saja dia beri nilai, tapi dia punya tindakan spesial. Apa tindakan spesialnya? Jadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau Tuhan temukan di dalamku. Makanya saya pernah lihat saudara-saudara, waktu saya pergi ke Sinode GBI, saya cuma pakai jeans biasa, nggak pakai jas. Harusnya pakai jas, karena saya dari Ipoh ke Malaysia pakai jas susah. Saya pakai biasa-biasa, nggak disalam tuh, nggak disalam. Ini saksi nyata nih, Bapak Gembala Saudara. Dari grup kami Kepulauan Riau, Batam, nggak ada yang salam saya. Kan jadi masalah. Saya jalanin teman-teman. Dari mana Bapak? Lampung. Tetap dahsyat Pak, luar biasa. Bapak dari mana? Blora, Jawa Tengah. Berapa pengalaman Bapak? 34 orang. Saya nggak ditanya balik, saudara-saudara. Bayangin. Yang tanya pendeta penuh, yang saya tanya pendeta muda. Di bawah saya, umur, pendidikan, tempat, jemaat, semua di bawah. Tapi saya berusaha saudara jadi hamba Tuhan. Gimana? Tetap semangat Pak. Ya duduk paling belakang. Saya duduk pas paling belakang saudara-saudara. Saya nggak mau duduk dari depan. Saya belajar saudara-saudara. Ini kelemahan saya. Ya saya sudah belakang. Saya nggak mau nampak orangnya. Tenang. Tapi saya lihat bagaimana model mereka. Sampai satu saat saudara, saya mau ke Eseteril. Kita buat perjanjian dengan sekolah di University Amerika. Jadi kami punya akses untuk sekolah di Amerika. Saya dipanggil mewakili Kaprodi S3 untuk tanda tangan. Saya pakai baju saudara-saudara jas, udah boleh berbeda. Warna ungu Eseteril. Dipanggil saudara-saudara. Saya kaget juga saudara-saudara karena mesti 2 orang. Dan memang saya kaprodinya. Satu STT rektornya, yang kedua kaprodinya. Saya datang saudara, saya tanda tangan. Tahu saudara apa yang terjadi? Setelah turun orang sapa saya, wih shalom Pastor Joni, mantap kali di atas. Saya pikir sebelum saya pakai jas kamu nggak sapa saya, tapi setelah kamu pakai jas, setelah saya tanda tangan semua mulai. Makanya jangan nilai orang dari tampang. Jangan nilai orang dari bentuk. Jangan gini-gini begini, saudara orang biasa, saudara-saudara. Jangan, saya katakan. Makanya kalau ada hamba Tuhan, saya selalu hormati dengan baik. Terima kasih Pak ya buat pelayanannya. Amin. Saya latih saudara-saudara anak-anak kami jadi pelayan Tuhan yang hebat, luar biasa. Nilainya itu pelayan Tuhan. Apa sih nilai pelayan Tuhan? Paulus ajarkan apa sih? Supaya kita semua hari ini tahu pelayan Tuhan itu bagaimana. Lihat kualitasnya. Ayat kita katakan bayar harga dalam panggilan. Dari ayat yang sama. Dalam menahan penuh kesabaran. Dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Ini seperti mata uang saudara-saudara. Wahyu pasal yang kedua ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 44. Itu kualitas bagaimana bayar harga dalam panggilan. Siapa sih gak mau punya mobil? Siapa sih pelayanan gak mau punya rumah? Siapa sih pelayanan yang gak mau punya followers yang banyak? Punya YouTubers yang banyak? Siapa sih hamba Tuhan yang gak pengen jemaahnya ribuan, puluhan ribu? Siapa sih yang gak pengen diundang? Please lah. Tapi masalahnya saudara, itu kualitas dalam panggilan gak semua begitu. Mulai diam saudara-saudara kan? Ada memang dipanggil ke kota A, tapi ada yang panggil ke desa B. Ada orang yang diberkati memang pelayanan hebat luar biasa, penuh dengan bakat dan talenta, kemudahan, bisa masuk ke pemerintahan. Saya dipanggil polisi, dicari polisi sampai hari ini.
Saya ketemu dengan seorang polisi di Kuala Lumpur, Pastor Joni. Nama Pastor Joni ini sudah ada di polisi. Hati-hati, be careful. Jemaat yang di Ipoh kau dengar tuh. Saya jarang cerita begini dengan jemaat kami, saudara-saudara. Saya nggak pengen jemaat kami takut melihat gembalanya. Ini karena love aja tadi ya, lupa saya. Harusnya jangan dengar mereka. Karena pekerja saya kasih tahu, jemaat nggak boleh dengar. Jemaat tidak boleh dengar. Hal begini jemaat nggak boleh dengar. Tapi pengerja harus dengar. Amin. Itu saudara kualitas dalam panggilan. Bukan kaleng-kaleng panggilan saya, saudara-saudara. Minta maaf, saudara-saudara. Itu panggilan. Pernah pengen ke Thailand, pernah pengen ke sini. Siapa yang nggak pernah? 30 bangsa Tuhan utus saya kok. Tenang-tenang aja. Tapi masalahnya panggilan saya di Ipoh. Nggak banyak orang tahu. Sampai Mbak Tuhan katakan Ipoh itu desa mana sih di Malaysia? Gila. Ipoh itu ibu kota Perak, kerajaan nomor 3 terbesar di Malaysia. Kota nomor 5 terbesar di Malaysia. Penduduknya cuma 3,5 juta penduduknya. Cuma 1 juta aja di tengah kota. Luas banget Ipoh, saudara. Masih ada lembu, sapi, kambing, domba. Gak ada orang yang mau ke sana, tapi Tuhan utus saya ke sana. Pergilah saya. Masuk hutan, keluar hutan. Masuk bintang 4 sampai pelayanan di bawah bintang. Jujur saya, saudara. Udah dikasih berkat makanan tingkat yang hebat sampai saya nahan lapar berjam-jam. Aduh, karena panggilan. Karena panggilan. Bukan karena uang. Integritas rohani. Seorang pelayan Tuhan jaga integritas. Kemurnian, tulus, pengetahuan. Saudara-saudara ya, semua. Kemurahan hati, tidak munafik, nilai rohani yang tinggi. Ya, hati-hati saudara-saudara. Jaga integritas, jangan gara-gara uang integritas hamba Tuhan kita berkurang. Itu saya kasih tahu. Itu uang-uangmu, betul. Itu hartamu, betul. Tapi lihat jemaat yang kita layani. Kalau jemaatmu sederhana, sederhanalah. Jaga integritasmu. Kalau jemaatnya hebat luar biasa, gunakan pengalamanmu. Saya jumpa dengan orang yang berpendidikan, saya gunakan dokter saya. Tapi kalau saya jumpa dengan orang sederhana, nama saya siapa? Joni Gultom, Pak. Oh iya, puji Tuhan. Nggak ada orang yang tahu saya pendidikan tinggi. Nggak ada yang tahu saya kaprodi. Nggak ada yang tahu. Ngapain juga mereka tahu? Untuk apa? Saya ngomong dengan lulusan SMA untuk apa doktermu? Nggak perlu, nggak penting. Di jemaat kami, jangan pernah panggil saya dokter ya. Saya batu biasa, Joni Gultom. Puji Tuhan. Oh iya Pak, puji Tuhan shalom. Itu integritas. Tuhan yang lihat loh saudara-saudara. Makanya kalau punya pelayan itu penting sekali. Tunaikan tugas pemberitaan Injil. Ini saya lakukan. Dan saya berdoa kita semua menunaikan tugas itu saudara-saudara. Yang mengerti katakan amin. Tapi ingat saudara-saudara, dalam tugasnya menggunakan senjata-senjata. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji. Seperti orang yang tidak dikenal. Ada orang kenal penginjil yang masuk misi di hutan-hutan? Nggak ada. Nggak ada. Yang kita kenal Pak Gilbert Lumointong. Itu bukan nama TV. Saya kasih nama Marcia TV. Tahu kenal saudara-saudara Marcia TV? Nggak ada. Misionaris tempat kami, saudara wanita, lulusan SD. Baptis orang di hutan-hutan. Yang dibaptis laki-laki. 7 kilometer masuk hutan. Sampai saya katakan sama ibu, Ibu hati-hati, pastor, kalau Tuhan yang panggil, pasti aman pelayanan kita. Beliau pergi ke hutan, saya yang jaga-jaga. Ada laki-laki nggak kanan kiri. Saya bawa 4 perempuan, termasuk ibu saja. Saya laki-laki sendiri yang bawa mobil. Ibu, kalau udah masuk gini, hati-hati pastor. Itu udah ada jiwa di sana pastor. Coba bayangin saudara-saudara. Nggak ada yang kenal, tapi Tuhan kenal. Oh salah, pegang-pegang hamba Tuhan yang terkenal, manusia juga. Biasa aja saudara-saudara. Aduh, biasa deh. Kalau kita udah hamba Tuhan, ini nih yang kenal nih. Tunaikan tugas pekerjaan Injil. Yang keempat, respon terbaik. Sebagai seorang pelayan tentu responnya lihat saudara-saudara ya. Saya banyak berduka cita, tapi saya nggak tunjukkan duka cita. Bersuka cita.
Gak ada amin, saudara-saudara. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Paulus gak punya rumah. Yesus pun gak punya rumah. Tapi karena Yesus miskin, kau jadi punya rumah hari ini. Please lah, jangan sombong lah. Responnya biasa-biasa aja deh. Amin. Kan itu penting buat kita, saudara, sebagai pelayan Tuhan. Saya katakan, kenapa gereja susah naik, saudara-saudara? Di internet, di YouTube, di Instagram, menghancurkan semua namanya respon yang terbaik. Untuk apa lu tunjukin kolam renangmu, jamu, jasmu 10 juta? Untuk apa? Kami nggak perlu itu. Tapi media sosial menghancurkan kita semua, saudara-saudara. Kami yang di pelayanan di misi jauh-jauh, itu Pak hamba Tuhan gila banget Pak, hartanya Pak, gila banget. Punya mobil Alphard, jemaat pun gak boleh naik ke sana. Lu makan gara-gara persembahan jemaat, jemaat pun gak boleh naik mobil lu. Sombong. Takut kotor, gak usah punya Alphard. Sampai hari ini mobil saya dinaikin hamba Tuhan, jemaat-jemaat, siapapun dia. Betul saudara, respon dong. Jemaatmu gak punya apa-apa kita. Saya minta maaf saudara-saudara ya, karena memang saya lahir dari orang misi. Bayangan kota ini menghancurkan semua pelayanan yang kami bangun di desa-desa, di kota-kota, di tempat-tempat terpencil. Menghancurkan apa yang kami katakan, respon segala. Katanya hamba Tuhan Pak, kami pun gak disapa Pak. Aduh, gila. Saya pun gak diajak Pak makan. Saya tanya Bapak ini saudara-saudara, apa makanan saya di hari Minggu? Itu jemaat juga makan waktu kami sama-sama fellowship. Tidak ada boleh beda, Ibu. Tidak boleh ada beda. Sampai hari ini. Saya akhiri, saudara-saudara. Saudara itu pahlawannya Tuhan. Amin. Yang pertama karena value, nilai, memberikan nilai. Yang kedua, tindakan yang spesial. Yang terakhir, saudara-saudara. Matius 25 ayat 31-40 ini ayat yang pernah saya bagi pada saudara-saudara. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua bersama-sama dengan dia, minta pemain musik, bro, mas bro atau bapak, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kunci deh Pak. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terima. Di bumi ya. Sejak dunia dijadikan. Terima, kata firman Allah. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, orang benar, bukan orang baik. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sedih atau dalam penjara dan mengunjungi engkau? Dan raja itu, raja menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kami lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang ketiga, mau jadi pahlawan Tuhan, fokuslah kepada yang terbuang. Kalau saudara mau jadi pahlawan, nanti gambarkan satu saat nanti 2 kali 1 namanya kuburan. Ada nisan di situ. Siapa yang mengantar engkau? Siapa yang betul-betul bersyukur atas keberadaan? Istri dari Bapak Abraham Lalimentik itu saudara-saudara, dia bukan sedih, sangat sedih, tapi dia bangga. Terima kasih ya, sudah menjadi pahlawan iman buat saya. Di bawah-bawahnya saudara-saudara, sudah menjadi pahlawan iman buat kami di Shenzhen, China, Hong Kong, Brebes. Saya karena nggak begitu kenal ya, jadi saya nggak bisa katakan pahlawan iman, karena memang saya nggak begitu kenal. Tapi saya nangis waktu beliau dipanggil Tuhan. Saya netes air mata. Gambarkan saudara-saudara. Fokus untuk orang yang terbuang. Ayat Alkitab katakan, kerajaan kekal dipersiapkan buat mereka. Dan raja itu akan berkata kepada mereka,
Yang sebelah kanannya yang dapat mahkota. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yesus gak pernah nyamar jadi orang kaya. I'm sorry to say that. Yesus gak pernah nyamar jadi manajer. Yesus nyamar pasti jadi orang yang lapar, yang haus, yang asing, yang telanjang, yang sakit dalam penjara. Maukah saudara fokus melakukan ini untuk yang paling hina? Jangan justru engkau menghina. Apalah dia ini, apalah dia ini, apalah. Dunia penuh hak untuk menghina orang yang terbuang. Tapi Yesus berkata, jangan kamu menghina mereka. Fokus kepada mereka. Dan hari ini, kuberikan kerajaan surga. Mau bagi kesaksian saya, lebih baik saya bagi kesaksian ini deh. Siapa yang gak kenal Mother Teresa? Dia punya perkataan begini. Saya akhiri Bapak dan Ibu, tenanglah. Saya sudah mendengar suara perut kampung tengah. By blood, I'm Albanian. Dia kelahiran Albania, orang Eropa. By citizen, an Indian, by faith. Tapi oleh iman aku orang India. Dia seorang suster Katolik. Dalam panggilan saya ada untuk dunia. Dalam hati saya juga memiliki hati Yesus dalam hidupnya. Dia lahir, sudah bisa baca di Skop, Albania, tahun 1910. Waktu dia sakit TBC 1946 dalam perjalanannya ke kota, 10 September. Dia katakan hari penuh inspirasi. Dia merenung sebuah visi, dan akhirnya dia menyatakan, dia harus melayani kaum miskin yang ditolak, sebagaimana Yesus mengasihi mereka yang menolak dia. Dari situ dia ambil keputusan tahun 1946 untuk menjadi misi orang Kristen di India, Kalkuta, Madras, seluruh India. Dan dia meninggal tanggal 5 September 1997 dalam usia 87 tahun. Tahu yang datang berapa orang? Tahu yang datang berapa bangsa? 8 yang datang petinggi dari 23 negara. Dan diadakan tanggal 13 September di Stadion Nelaj, India. 15.000 orang. Dia bukan gembala. Dia bukan doktor teologi ya kayak saya. Dia bukan seorang pengkhotbah. Dia hanya datang lihat orang doain, masuk ke tempat-tempat yang tersembunyi, yang miskin, dan orang itu percaya Tuhan. 87 tahun, itu saya mimpi. Kalau Tuhan kasih Tuhan 80 tahun lebih umur saya, Tuhan, saya mau seperti dia. Pahlawan, saudara-saudara. Saya mau saudara-saudara nanti waktu saya dipanggil Tuhan, makasih Pak ya untuk kesaksian imannya. Makasih Pak ya untuk doa-doanya. Makasih nanti, bukan sekarang, nanti. Orang tua kita baik, tapi bukan pahlawan. I'm sorry to say that. 17 tahun pelayanan saya di Ipoh Padang, Malaysia. Gak ada mereka katakan bapakku pahlawanku. Sedikit, 1% aja, saudara-saudara, 2%. Bapakku jahat, namaku jahat. Bapakku bisa doa. Gak ada papa dan namanya jadi seorang namanya pahlawan. Pendetanya juga gak jadi pahlawan. Tuhan, 2003 aku pergi, 2004 aku jadi gembala. Izinkan orang yang sederhana ini Tuhan membuat nilai yang berbeda. Aku mau jadi pahlawan buat mereka. Gak perlu saya katakan kepada mereka, tapi saya bertindak. Dan hari ini, puji Tuhan, jemaat yang kulayani, 1 tahun kita gak bertemu. Engkau sudah jadi pahlawan yang luar biasa buat gereja Tuhan. Mereka pimpin ibadah, mereka pimpin cari jiwa, orang India, orang Asia, orang Malaysia, mereka baptis, saudara. Kau jadi pahlawan Tuhan yang luar biasa. Kalau dunia kenal pahlawan, gereja juga kenal pahlawan. Dan siapakah itu? Orang yang memberi nilai, orang yang bertindak sebagai pelayan Tuhan, dan orang yang fokus kepada yang terbuang.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Temukan pahlawan-pahlawanmu di tempat ini, Bapak. Temukan pahlawan-pahlawan di keluarga, di GBI Kasih Allah, di Tadi Church Malaysia, di Bogor, Tuhan. Jadi berkat, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila yang mau jadi pahlawan Tuhan, mari angkat tangan kita bersama-sama. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Bapa, hamba serahkan jemaatmu online, jemaatmu offline yang mengangkat tangan dimanapun tempat kami berada. Biarlah kami jadi pahlawanmu. Dunia tidak mencatat, tapi karena surga mencatat kami. Diberkati hamba-hambamu, diberkati pelayanan mereka.